mengalahin berlindung dengan yang timpang bagedek sambil banget sendiri kali galau ya. Iya sih galau Rista. Aduh, aku temenin ya. Boleh ayo sini duduk. Mau kalau galau ada request lagi nggak? Kalau dari aku boleh aja sih. Boleh bebas ya. Kita lagi biar lah aja. Bisa. Oke. Diri hatiku sudah terlalu lama dan biar mencoba. Bagus ya. Udah. Udah. Aduh, nggak tahu sih perut dari mana kan dulu. Kita nyanyi lagi. Oke. Nyanyi apa? Kita nyanyi. Yang tadi. Dari mana? Dari left ya? Iya, dari rap tadi. Belakang aja. Diri hatiku sudah terlalu lama dan biarlah ku mencoba untuk tinggalkan semua. Dan tak mungkin benar. Aduh, ini kayaknya mulus kok lagi ya. Ntar ya. Aduh. Tahun aku hidup, baru kali ini aku lihat cowok dari kamar mandi terus. Aneh sih, kayaknya dia salah makan deh. Coba aku tanya aja deh. Halo Rista, sorry ya, maaf nunggu lama ya. Kok kamu bolak-balik kamar mandi terus? Itu aku nggak ngerti Ci. Sebenarnya aku dari kemarin sih beneran bebas. Udah minum obat, cuma sekarang aku tak biasa kok. Karena masakan kita yang kemarin itu ada minyak. Mungkin sih, mungkin. Tapi aku pernah sih dulu kayak sakit banget perut aku. Terus aku disaranin minum jamu dari Herbalife namanya. Zaman sekarang lu pasti percaya dengan jamu-jamu herbal. Sekarang udah ada purifier yang udah pintunya, masa ada jamu-jamu yang bisa menghilangkan sakit perut? Nggak percaya. Rasi kamu lelot. Tahu nggak? Kamu mau lihat nggak proses pembuatannya? Itu terbuat dari bahan-bahan alami. Saya mau ke sana. Iya lah. Masa pakai kayak gini? Kita kan mau lihat proses pembuatannya biar kamu tahu. Ayo. Aduh. Halo guys. Nah, saya Rista. Dan saya Leluts. Ya, jadi kali ini kita sudah berada di lokasi rumah owner dari pemilik usaha UMKM Herbalife. Dan ini juga menjadi salah satu kesempatan emas ya bagi kita sebagai mahasiswa dapat mengunjungi secara langsung dan mengetahui secara langsung bagaimana sih proses membuat jamu herbal itu yang katanya dari alat-alatnya itu merupakan alat-alat tradisional. Ya, betul sekali. Jadi kalian bisa ikuti keseruan kita dalam membuat jamu dari bahan-bahan yang alami. Untuk selanjutnya, ayo kita ikuti bro. Let's go. Let's go. Nah, sekarang kita sudah bersama kakak owner dari pemilik usaha Herbalife.
Nah, jadi mungkin kakaknya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu supaya teman-teman di rumah pada tahu siapa sih pemilik usaha ini. Kita perkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam yang menonton di channel YouTube-nya ataupun dimanapun. Terima kasih sudah sempat hadir ke sini untuk proses pembuatan jamu. Perkenalkan, nama saya Ika Ari Setiawan, bisa dipanggil Ari Setiawan. Ari juga boleh. Jadi di sini saya adalah owner dari Herbalers, usaha yang dimana bergerak di bidang herbal, yaitu berupa minuman kesehatan berupa ekstrak. Jadi di sini adalah proses pembuatan yang akan kita lakukan, bagaimana cara membuat ekstrak itu sendiri dari rimpang-rimpang. Mungkin kita akan mulai langsung praktek saja, Kak. Untuk pertama, Jadi step pertama itu kita kupas dulu kulit dari rimpang-rimpang. Bisa ya? Bisa dicoba langsung ya? Bisa langsung. Oke. mungkin teman-teman di rumah pada ingin tahu mulai dari kapan sih usaha ini berjalan, Kak? Kalau ini usaha sebenarnya usaha dari udah lama, tapi usaha yang digeluti orang tua saya, tapi tidak dijalankan karena kesibukan menjadi ASN juga, tapi sekarang pensiun. Setelah itu dan tidak dipromosikan ke masyarakat luas, hanya orang-orang yang tahu aja. Nah, setelah itu karena saya lulusan pariwisata sebenarnya, cuman karena kebetulan COVID jadinya dia nggak ada kerjaan, akhirnya saya ambil alih usaha ini. Setelah itu saya kemas, saya branding hingga sekarang. Jadinya kalau dimulai, ini mulai dari start tahun 2020 secara legalitasnya, cari izin segala macam. 2020. Ya, awal. Udah lumayan lama ya. Ya, sudah lumayan. Ini untuk bahan-bahannya sendiri ini ditanam sendiri atau dibeli atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Kalau untuk bahan-bahannya kita ada 3 sumber, Dek. Pertama itu dari kebun sendiri, kedua itu dari kelompok. Kebetulan saya sendiri punya kelompok tani, itu anggotanya ibu-ibu rumah tangga yang menanam rimpang-rimpangan ini. Ketika nanti pasca panen kita yang ambil. Kemudian sumber ketiga baru kalau memang sudah ada mendapatkan sumbernya yang satu dan kedua kehabisan bahan, baru kita ambil ke pasar gitu. Jadi kita utamakan bahan sendiri dulu dan juga bahan dari kelompok gitu. Ini setelah dikupas digunakan Dicuci lagi, Kak. ya. Oke guys, jadi kita bakal cuci dulu setelah jahenya dikupas. Ini bukan jahe ya, hari ini kita buat kunyit putih. Kunyit putih. bukan jahe. Karena memang banyak ini. Kalau untuk jahe produk kita hanya jahe merah, tidak buat jahe Bali atau jahe biasa atau jempret kita nggak buat. Kita berfokus pada jahe merah. Nah, pilihan seperti ini. Saya juga sempat nonton di video nih, katanya kalau dalam pembuatan jamu herbal ini katanya harus menentukan hari baik. Bisa dijelaskan Sebenarnya apa hari itu? baik, karena di Bali kita mempercayai yang namanya hari baik. Tentu dalam agama apapun ada yang namanya pencarian agama baik untuk melakukan sesuatu. Kalau di Jawa itu mungkin Primbon Jawa segala macam. Nah, itu adalah patokan kita atau dasar kita dalam membuat atau melakukan aktivitas tertentu. Kalau di Bali, kalau saya sendiri karena bergerak di bidang obat-obatan lah dibilang, yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, jadi saya nggak berani gegabah untuk membuat jamu ini. Saya harus membuat, kalau di Bali itu ada namanya pasar besar kajang. Berarti kalau saya itu sendiri paling ambil kajang kita besar. Ya, kajang. Kenapa kajang? Karena di sana kalau kajang itu identik dengan kata tajam, dalam artian mangan. Mangan itu dalam artian bahasa Bali itu dinamakan tajam. Kalau obatnya kita buat pada hari itu manfaatnya lebih tajam. Dan juga wahyu atau itu kesukaan beliau itu lebih mengikuti. Ya. Jadi dalam pembuatan itu memang betul-betul dipersiapkan. Kalau kajang kliwon, purnama, tilang itu wajib. Dalam satu proses pembuatan pun itu kita bisa bikin 40 pack atau bungkus 40
Tapi dalam satu jenis saja. Dalam sehari itu. Nah, dalam sehari. Dalam proses pembuatan itu dari nol sampai akhir itu kita perlu waktu 8 sampai 10 jam untuk menjadi sebuah produk. Jadi seperti ini. Kalau ini kan kita hanya cuman buat sampel paling cuma 100 gram aja. Kalau saya aslinya buat ya 10 kg. Berarti ini udah dari tahun 2020 dijalankan, pernah vakum itu ya, pasar keluarga juga Ya, ibu. ibu. Nah, kalau menurut Beli nih, untuk para pemirsa di rumah, apa keunggulan dari ini dibandingkan dengan yang lain? Masih menggunakan alat tradisional. Alat tradisional ini sebenarnya semuanya Iya, tradisional. tradisional. Kalau mungkin tempat lain masih udah menggunakan kompor gas, kita masih menggunakan kayu bakar. Beda dengan menggunakan kompor gas dan kayu bakar. Taste-nya lebih kerasa lebih. Dan juga kita penanamannya juga organik, nggak ada pakai pupuk kimia, nggak ada penyemprotan pestisida juga nggak ada. Jadi emang benar pure alami, dari menanam hingga membuat, dan proses packingnya pun kita mengedepankan hygiene juga biar bersih. Karena memang zaman sekarang yang diperlukan itu adalah itu kadang orang-orang yang lain itu mengesampingkan higienis ya, lebih mementingkan kemasan seperti itu. Higienisnya kita tidak tahu. Ganti mencoba. Coba mencoba mengikuti. Untuk kemasannya sendiri kakaknya menggunakan kemasan apa ya? Kalau saya menggunakan Ziploc, Ziploc. ya. Oh, Ziploc itu semi-pot, intinya itu masuk 250 gram, yang itu diklip, nanti yang beli bisa dirobek, kemudian diklip juga tutup. Berapa mereka perlu, seseno atau buat 15, itu tinggal ambil aja, nanti ya bisa klip. untuk logonya gimana kak? Logonya itu udah ada langsung. Udah ada, berarti di kemasannya udah. Udah ada. Untuk nomor yang bisa dihubungi itu sudah Kalau ada di nomor logo. WA kita nggak diperkenankan ngisi, Ya. itu hanya Instagram sosial media. Karena saya juga punya reseller, nanti kalau resellernya kan ngambil, karena keterangan nomor HP, pelanggan dari reseller itu yang dia menghubungi saya nanti jadinya, nanti bukan lagi ke reseller. Oh. Gitu. Untuk cara pemasaran kakaknya selain melalui mulut ke mulut atau Itu menggunakan sosial media. Sosial media. Dan juga saya mengedepankan yang namanya repeat order. Repeat order itulah yang penting, karena walaupun kita mencari banyaknya jumlah nih customer, tapi kalau kita mengabaikan yang Sudah membeli lebih awal. itu juga membuang pelanggan, jadi tidak memperhatikan pelanggan yang lain. Padahal aset kita itu pelanggan yang lama yang sering Ya. beli ke kita. Gimana Rizal? Asik sih, seru cerita ya. Kayak ini kalau di rumah buat lawar. Ya, aku pertama kali lihat serutan kayak gini. Ini namanya kikian bandil. Kikian bandil. Kenapa kita nggak buat pakai yang besi? Karena nanti kalau di diemen tuh biasanya kan dia. Kalau ini kan memang benar-benar pure alam. Yang bandil. Bandil itu artinya rotan. Rotan. Kalau ini di ujungnya ini paku atau apa? Itu namanya tanaman rotan. Tanaman rotan itu memang sudah ada durinya lah. Oh, Jadi kita ambil rotannya, kita belah jadi dua, habis itu kita buat ini kita satu. Oh, juga di satu. Berarti emang pure dari alat-alat tradisional, dari alat-alatnya alat tradisional. Ini ya. Ini dia. Ini. Seger ya tulisannya. Iya. Ya, biar. Sekarang apa tak selanjutnya dulu? Nanti ini diaduk dulu. Ya, diaduk. Oke, jadi parutan yang sudah diparut itu kita aduk supaya merata. Kemudian diapakan lagi? Nanti kita saring lagi. Lah, Saring dengan habis itu diperas. Peras.
Itu beli. Terus ini. Atas pancius. Ini udah kelihatan jamunya. Ya. Bikin kompornya. Ini gula pasir kristal putih namanya. garam sedikit ya. Pandan wangi sama sekali. Pandan wangi sama sekali. Ini dalam proses pemasakan itu kira-kira berapa lama, Bu? Kalau sedikit ini paling 30 menit. 30 menitan. Nah, nanti untuk pengemasannya bagaimana, Bu? Kalau untuk porsi segini nanti gimana, Bu? Sedikit paling ada. Sedikit. Ada segelas berapa liter kira-kira? 100 gram jadi. 100 gram. Satu setengah dari kemasannya. Oh, setengah dari kemasan ini. Untuk harga di 100 gram untuk dijual di pasar umum itu berapa, Kak? Kalau kita sih jualnya 250 gram. Kalau itu dia ya 50.000. 50.000. Ini harus selalu diaduk atau bagaimana, Kak? Harus Diaduk. Biasanya untuk kendala dalam pembuatan obat ini gimana, Kak? Kalau kita lengah terus dalam proses pemasakannya di apinya itu nggak bakalan jadi ekstrak tapi seperti aspal hitam gitu. Oh, ya. Ya. Oke, jadi ikuti terus keseruan kita dalam pembuatan obat ini. Nah, jadi setelah 30 menit proses kita dalam pembuatan ini, hasilnya seperti ini ya, Kak? Oh, bisa ya, Bu? Jadi buat teman-teman di rumah, ketika hasilnya sudah seperti ini, kita bisa langsung cicipi. Ya, pertamanya rasa jahenya manis, ujung-ujungnya baik. Langkah baiknya. Sebelum banyak nih Kibri, banyak manfaat yang kita dapat untuk bisa di rumah atau bahkan kita mahasiswa sendiri Ya. di sini ya, Rista. Ya. Jadi, ayo beli, terus semua nih Ki. Siap, sama-sama semoga bermanfaat ya. Mat, lihat kamu udah bisa olahraga aja nih. Perutnya gimana? Masih sakit nggak? Rista udah cantik, udah rapi, mau kemana? Aku habis dari luar nih beli jam. Gimana perutmu yang kemarin? Oh iya, seperti yang kemarin yang bolos 3 kali ke kamar mandi itu, sekarang udah nggak pernah bolos lagi semenjak minum jamu herbal itu. Nah, apa bilang jamunya ini mantap banget, pasti ampuh. Jadi buat teman-teman yang mau beli jamu bisa langsung hubungi Herbales. Jamu dari mereka itu memiliki banyak khasiat tanpa efek samping dan karena terbuat dari bahan-bahan alami. Nih aku kasih kamu satu. Ini buat aku. Iyalah. Terima kasih ya Rista. Kamu lanjut aja tuh olahraga biar Oke. mantap.